Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk hadir gitu ya. Saya lebih senang menyebutnya berbagi pengalaman Pak. Karena nanti pasti pengalaman-pengalaman lapangan ini yang juga penting untuk kegiatan pengawasan ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, sesuai judulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joko yang nanti akan bertindak sebagai moderator. Jadi mohon bisa mengikuti semua tata cara yang sudah disampaikan oleh Pak Cipto pada saat pembukaan. Nah, judulnya ini, mana kita bisa mengawasi dan mengendalikan ini menjelaskan materi ini. Sampai siang nanti setiap sesi ini ada yang menarik untuk bisa kita diskusikan sedikit ya Pak ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang di akhir sesi yang ada memang sesi khusus untuk tanya dan jawab. Nanti kita coba di pendahuluan apa saja sih itu, kemudian ada hal-hal umum, ada aturan-aturan yang tentunya ada di dalam spesifikasi ya, ada SNI-nya, ada pedomannya, kemudian ada juga yang terkait dengan bagaimana kita menginterpretasi hasil pengujian, kemudian pengujian apa lagi yang wajib atau harus kita ketahui, dan terakhir barangkali alat-alat apa saja sih yang biasa digunakan dalam kita melakukan pengawasan pekerjaan beton untuk jalan dan jembatan. Terima kasih. Suara saya sudah cukup jelas ya. Nanti juga akan diingatkan nih kalau ada yang suaranya terlalu pelan atau terlalu jauh gitu, mau diingatkan supaya nanti Bapak Ibu sekalian juga menyimaknya juga cukup baik. Ini sudah ya Pak ya, nggak perlu dibahas lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko. Nah, kenalan bukan sama narasumbernya saja Pak, kenalan sama apa yang mau kita awasi. Kalau Bapak nggak kenal beton itu apa saja, ya kita nggak tahu apa saja yang harus kita awasi. Kalau mau bikin beton ini masih kecil suaranya ya, mikrofonnya. Coba nanti saya coba agak lebih keras sedikit ini ngomongnya nih, capek juga nih. Tapi mudah-mudahan bisa disimak juga ya. Jadi kita coba berkenalan juga nanti semen itu seperti apa saja sih. Kalau mau pergi ke toko besi atau ke pabrik semen tipe apa yang harus Bapak pesan? Karena dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan, nggak semua tipe semen ini boleh digunakan. Ada tipe-tipe semen tertentu yang harus atau sangat spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang spesifik juga. Sama-sama warnanya abu-abu, sama-sama beton, tapi semennya tipenya berbeda. Nanti kita akan kenalan satu-satu. Kemudian, kalau beton komponennya semen, air, pasir, dan batu, terus bahan tambah bila diperlukan, kita juga harus kenal yang namanya mortar, karena ini juga nanti dipakai. Nah, bedanya apa? Mortar dengan beton. Kalau mortar itu batunya nggak ada, tidak pakai agregat kasar. Nah, ini namanya mortar. Kapan dipakai? Kalau untuk perbaikan cacat yang kecil, atau kalau di pekerjaan jembatan kita mau pasang perletakan untuk leveling, bearingnya ini tidak bisa pakai beton. Biasanya pakai yang namanya mortar. Terakhir ada juga yang namanya acian, pasta semen. Ini artinya campuran hanya antara air dengan semen. Ini hal-hal yang perlu kita kenali sehingga pada saat nanti kita bekerja di lapangan, mengawasi, kita tahu apa sih yang harus dilakukan, perbaikan atau improvement supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini Pak, ini juga nggak kalah penting. Musuhnya apa?
Ini saya cuma ngambil contoh sedikit gitu ya. Ini musuhnya beton yang pertama. Ini musuhnya beton yang kedua. Kalau orang zaman dulu bilang musuhnya jalan apa? Air. Kalau ini musuhnya beton, nggak tahu ada emak-emak nggak di sini ya pakai Mio gitu. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini? Nah, ini kita harus paham sehingga kasus-kasus seperti ini bisa kita hindari. Ini bisa kita kendalikan dan tidak terlalu sulit. Kalau kita paham, orang tidak mau jalannya ditutup lama-lama, makanya kerjanya harus rapi, harus cepat. Nah, kita kendalikan nanti. Nah, kemudian ini ya, kenapa kemudian kita pakai beton? Karena tadi dia punya keunggulan segar, plastis gitu ya. Pada saat masih segar, masih plastis, setelah beberapa waktu kemudian dia akan yang namanya setting, mengalami pengerasan. Nah, setelah keras bisa jadi apapun yang kita inginkan, bisa jadi jembatan, bisa jadi jalan, bisa jadi bangunan gedung. Ini sifat-sifatnya mirip. Karena tadi pada saat segar misalnya, dia campuran tadi pasir, batu, semen dan air diaduk, dituang, dipadatkan dalam cetakan, nanti tergantung bentuk cetakannya dia akan jadi struktur yang kita harapkan. Nah, memproduksinya pun macam-macam caranya, dan ini juga diatur dalam spek. Artinya diaduk dengan tangan ini boleh, tidak dilarang, dengan syarat tadi apa? Volume. Bayangkan Bapak mau bikin jembatan sekelas Suramadu tapi ngaduknya pakai tangan. Berapa lama Bapak menyelesaikan pekerjaan gitu kan? Kemudian ada yang caranya boleh pakai mesin pengaduk atau molen manual. Ini juga akan terkait dengan berapa banyak volume beton yang akan kita buat. Atau kalau perlu, karena volumenya sangat besar, kita harus pakai yang namanya batching plan. Bisa batching plan yang ada di luar lokasi proyek, atau bahkan proyek itu kemudian membuat batching plan khusus yang bisa mensuplai beton selama kerjaan berlangsung. Banyak contohnya, misalnya untuk pekerjaan jembatan bentang panjang yang mayoritas pekerjaan betonnya ini tinggi sekali, maka tidak tepat kalau kita menggunakan batching plan yang dari luar. Penyedia jasa harus membuat instalasi batching plan di dalam lokasi proyek. Nah, ini kaitan nanti dengan kemudahan kita melakukan pengendalian mutu dari sisi volume, dari sisi waktu dan sebagainya. Jadi intinya semua metode ini diperbolehkan. Nah, nanti beda-beda kan. Bayangkan masa mau cuma nambal sedikit ukuran 10 x 10 x 10 cm, Bapak harus mengaduknya pakai batching plan gitu kan. Nggak mungkin, malahan nanti banyak waste yang terbuang, waktu yang terbuang. Nah, ini juga yang perlu kita tekankan pada saat kita mengendalikan pekerjaan beton, bahwa mutu beton itu ada 3. Tidak hanya cuma satu, bahwa mutu beton itu adalah kekuatannya. Ada yang namanya workability atau kemudahan pengerjaan, ada yang juga disebut kekuatan atau strength, ada yang disebut juga durabilitas atau faktor-faktor yang berkaitan dengan keawetan struktur. Nah, workabilitas saya beri contoh, misalnya kita mau bikin pelat lantai. Pelat lantai ini bisa diletakkan di atas tanah, bisa diletakkan di lantai 5 suatu bangunan. Workabilitasnya harus sama atau harus beda? Tentu harus berbeda. Kenapa? Karena kalau di lantai di atas tanah langsung dari mesin pengaduk bisa langsung dituangkan. Tapi kalau kita mau membuat itu bisa naik ke lantai 4, maka beton itu harus bisa dipompa. Maka persyaratan workabilitasnya harus berbeda. Kekuatannya bagaimana? Kekuatannya bisa saja sama, karena tadi sifatnya kita butuh dia sebagai pelat lantai. Tapi dia punya nilai SLAM misalnya, nilai SLAM yang berbeda. Kemudian kekuatan. Kekuatan ini bukan cuma kuat tekan, Bapak Ibu. Ada yang namanya kuat tekan, ada yang namanya kuat lentur.
kapan kita pakai itu kekuatan, kapan kita pakai itu kekuatan itu akan tergantung pada desain dari si struktur yang akan kita kerjakan. Sehingga pengendalian kekuatannya juga nanti terkait dengan pengujian yang akan kita lakukan. Kemudian durabilitas ini artinya keawetan. Jalan beton dibandingkan jalan aspal itu punya usia rencana yang berbeda. Kalau bicara jembatan, bahkan usia layannya jembatan menang panjang atau jembatan khusus, dia harus memiliki usia layan sampai dengan 100 tahun. Makanya sama-sama beton dengan jembatan biasa yang umurnya 50 tahun. Nah, artinya ada persyaratan durabilitas yang berbeda, sehingga nanti kriteria bahan-bahan yang digunakan juga akan memiliki perbedaan. Ini mungkin yang lebih bisa digambarkan. Kita sama-sama mau bikin plat, sama-sama di atas lantai, sama-sama untuk jalan beton. Yang di atas kita butuh slamnya berapa? Yang ini kita lihat ada peralatan yang berbeda di sini dipakai. Kita butuh slamnya berapa? Dan yang di bawah ini pakai concrete paver. Tentu saja kebutuhan slamnya juga tidak akan sama dengan dua tipe pelaksanaan konstruksi yang di atasnya. Walaupun tadi sama, bahannya sama, kemudian durabilitasnya sama, kekuatan yang disyaratkan juga sama. Nah, tapi slamnya berbeda karena perbedaan metode konstruksi. Ya, dan ini akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi. Berapa jumlah airnya, tipe agregatnya seperti apa, kehalusan semennya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk kekuatan beton. Beton itu diuji pada umur tertentu. Tidak setiap hari harus uji beton. Tergantung tadi yang disyaratkan dalam spesifikasi ini pada usia berapa. Umumnya dianggap bahwa beton itu kekuatannya sudah mendekati asimptotis pada usia 28 hari, sehingga rata-rata dalam spesifikasi pekerjaan beton itu bisa diterima pada saat kekuatannya dinilai pada usia 28 hari. Benda ujinya macam-macam. Dulu kita kenal yang namanya kubus, kemudian ada yang namanya silinder. Ini maaf saya salah ketik ini. Kemudian ada juga yang namanya balok ya. Dan terakhir ada yang namanya hammer test non destruktif. Semuanya menghasilkan parameter kekuatan dari beton. Tapi nanti kita bisa lihat kapan masing-masing pengujian ini bisa digunakan. Ini yang untuk durability tadi ya, yang kalau jembatan biasa 50 tahun, kalau jembatan khusus 100 tahun, artinya kekuatan ini harus bisa dijaga selama umur rencana pelayanan struktur tersebut. Di mana faktor-faktor yang berpengaruh ada kondisi lingkungan, ada faktor air semennya, ada jumlah semennya, kemudian zat-zat tertentu harus bisa terukur jumlahnya di dalam beton, permeabilitasnya, dan nanti bagaimana kita melakukan perawatannya. Ini kita lanjut. Nanti kalau mau bertanya di sesi yang ini ya. Nah, bicara pembetonan ini ada secara umum ya, secara umum ada 3 tahapan. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan tahapan terakhir setelah atau pasca pelaksanaan. Semuanya ini penting, jadi tidak bisa bahwa kita menganggap pelaksanaan adalah yang paling penting. Di tahap pertama, seleksi material ini penting. Rancangan campuran, bagaimana kita bisa menentukan proporsi di laboratorium, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan di laboratorium ini juga memegang peranan yang penting, karena di sinilah kita kemudian mengeluarkan yang namanya mix design. Bagaimana kita memilih bahwa material inilah yang material yang memenuhi spesifikasi. Kita berharap bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada masalah, usianya bagus, sesuai umur rencana, apabila kita menggunakan material-material yang memang memenuhi spesifikasi. Kemudian di tahap yang kedua,
pelaksanaan kita akan ketemu lagi menakarnya nanti gimana. Dalam spek dibatasi mana yang boleh ditakar secara volumetrik, mana yang harus ditakar secara beratnya. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga tadi rancangan campuran yang sudah kita rancang di laboratorium. Ini nanti juga berpengaruh bagaimana cara mengangkutnya. Jangan sampai nanti proses pengangkutan ini kemudian merusak beton yang sudah kita aduk di batching plant misalnya, atau aduk di lapangan dari posisi mengaduk ke posisi pengecoran. Kemudian tadi terkait dengan pelaksanaannya, ini selamnya berapa yang dibutuhkan dengan metode konstruksi yang kita pilih. Ini harus bisa dijaga sejak kita mulai mencampur sampai nanti menuangkan. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kondisi dari setiap campuran yang dicorkan ini dengan cara membuat benda uji. Setelah dicorkan, dituangkan, ini juga harus dipadatkan. Nah, dipadatkannya juga banyak metodenya. Ada yang pakai internal vibrator, ada yang harus juga dilengkapi dengan eksternal vibrator. Atau bahkan ada beberapa struktur tertentu tidak mungkin dipadatkan secara mekanis. Apa contohnya? Bapak barangkali kenal yang namanya bore pile, fondasi tiang bor, berapa diameternya, berapa kedalamannya. Sepertinya kalau kedalamannya sampai 40 meter, 60 meter, tidak mungkin kita bisa melakukan pemadatan menggunakan peralatan mekanis. Tidak ada vibrator yang selangnya cukup panjang atau ada operator yang mau masuk ke dalam bore pile untuk ditugasi melakukan pemadatan di bagian bawah. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa beton yang dituangkan ini akan mencapai kepadatan yang optimum. Kemudian penyelesaian akhir, misalnya kalau di perkerasan kaku itu ada grooving dan sebagainya. Nah, setelah selesai bekerja ini jangan lupa ada yang namanya perawatan, curing. Nah, curing ini metodenya macam-macam, tapi tujuannya satu, mempertahankan agar air yang ada di dalam campuran beton ini tidak keluar, karena dia dibutuhkan untuk mendapatkan kekuatan yang tinggi pada saat akhir usianya di 28 hari. Nah ini Pak, kalau kita mau mengawasi pekerjaan beton, Bapak harus ke sini. Jangan sampai kita menolak setelah produknya terpasang. Jangan sampai, kenapa? Karena ya Bapak bayangkan ya kalau kita bekerja pakai molen aja ya, pakai truk molen yang 5 meter kubik, 1 meter kubik 1 juta gitu ya. Bapak bayangkan Bapak harus nolak 5 meter kubik atau bahkan ada yang 8 meter kubik Pak. Itu baru 1 molen Pak. Kadang-kadang puluhan molen Pak yang harus Bapak cor dalam 1 hari gitu kan. Nah ini caranya adalah kita mengawasi setiap tahapan pekerjaan dengan spesifikasi. Nah, khusus untuk Bina Marga, Jalan Beton punya spesifikasinya sendiri yang berbeda divisinya dengan divisi 7 struktur untuk jembatan. Nah, berbeda Pak. Jadi Bapak harus pelototin tuh Pak, buku speknya dibuka, dibaca, kemudian dipahami sehingga kita bisa tahu apa sih tahapan-tahapan yang harus kita penuhi. Sama-sama nanti Pak, ini kan batunya sama Pak, tapi kenapa persyaratan untuk beton struktur sama untuk beton perkerasan kaku kok beda? Nah, ini yang membatasi spek, bukan pengawasnya Pak, tapi spesifikasinya yang kemudian membedakan bahwa ini ternyata batasannya beda, karena memang kebutuhannya juga beda. Secara umum spesifikasi apapun divisinya ya, tapi kira-kira isinya adalah seperti ini. Ada bagian umum, ada bagian yang isinya adalah persyaratan, ada toleransinya, ada persyaratan bahannya, ada persyaratan kerjanya, kemudian ada bagian-bagian yang mengatur bagaimana kita melaksanakannya Pak. Kemudian ada bagian-bagian yang mengatur bagaimana kita mengendalikan mutunya, bagaimana jumlah benda ujinya jenisnya apa, kalau rusak perbaikannya bagaimana, dan sebagainya. Dan terakhir spesifikasi itu ada yang mengatur bagaimana kita mengukur volume pekerjaan. Jadi ada nanti yang diukurnya meter kubik barangkali, ada yang diukurnya meter panjang barangkali. Nah ini kita harus baca di dalam buku spesifikasi. Nanti ada yang satu benda uji ini bisa mewakili sekian meter kubik, ada yang hitungannya lot. Nah ini juga berbeda-beda tergantung tadi struktur yang kita bangun ini yang mana.
umur 3 hari, umur 7 hari, umur 28 hari. Ini grafiknya warnanya beda-beda. Semoga Bapak bisa melihat cukup jelas gitu ya. Ini grafik yang dibentuk dengan hasil uji kita di laboratorium, sehingga kita punya yang namanya kuat tekan perlu. Yang dibutuhkan di lapangan adalah ini, kuat tekan karakteristik. Ini yang ada di spek angkanya. 30 MPa, 35 MPa, biasanya bulat-bulat bentuknya ya. 40 MPa gitu ya. Nggak pernah dia 35,7 misalnya kuat tekan karakteristiknya, itu tidak pernah seperti itu. Tapi selalu dibuat jadi bulat-bulat, itu yang ada di buku spesifikasi atau di gambar rencana. Nah, ini harus kita berikan semacam margin, sehingga ini yang harus kita capai pada saat kita melakukan mix design, DMF, design mix formula. Nah, setelah DMF-nya jadi, kita buat lagi untuk versi lapangan yang namanya JMF, job mix formula. Nah, nggak perlu nunggu sampai 7 hari kalau kita tujuannya adalah JMF. Tapi kalau kita tujuannya adalah mix design atau DMF, design mix formula, maka mau nggak mau Bapak harus tunggu 28 hari laboratorium. Artinya pekerjaan beton itu tidak pernah 7 hari itu cukup Pak untuk kegiatan laboratoriumnya. Bapak harus melakukan itu sampai 28 hari. Kenapa? Karena itulah persyaratan dia boleh dibayar. Kata siapa? Kata spesifikasi, bukan kata pengawas. Pengawas ikut spesifikasi, penyedia jasa kontraktor ikut spesifikasi, pengguna jasa pemilik pekerjaan juga ikut spesifikasi. Ya, jadi 28 hari itu atas spesifikasi, bukan maunya pengawas. Jadi kita harus sama-sama visinya atau mindsetnya bahwa 28 hari adalah persyaratan yang diatur dalam spesifikasi. Nah, ini kira-kira kalau lebih singkat gitu ya, apa sih trial mix itu, apa sih JMF gitu ya. Nah, seperti ini, kita punya rancangan atau resep yang kita hasilkan di laboratorium, dicoba dulu nih di lapangan pakai alat yang sudah alat lapangan 7 hari deh, supaya kita yakin bahwa kalau 7 hari seperti yang ini ya, grafiknya sudah nempel di atas, pasti 28 harinya akan sama. Bukan pakai angka konversi ya Pak ya, tapi kita sudah membangun sendiri grafiknya. Grafiknya kita bangun sendiri. Kita hasilnya hasil uji laboratorium, datanya data primer Pak, bukan data sekunder. Bukan pakai persentase yang asalnya dari referensi acuan apa, misalnya buku apa gitu ya. Karena tadi Bapak ganti semennya, Bapak ganti pasirnya, Bapak ganti batunya, grafiknya udah beda Pak. Tahun ini Bapak pernah bikin grafik seperti ini, tahun depan grafiknya belum tentu sama Pak, karena materialnya belum tentu sama. Nah, ini saya beri contoh tadi ya, yang kotak merah yang kanan ini angka konversi yang ada di dokumen PBI 71 Pak. Bapak kenal ya, bahwa kalau 3 hari itu dikonversi ke 28 hari kira-kira 40%, kalau 7 hari dikonversi ke 28 hari itu kira-kira 65% ya. Nah, rata-rata di lapangannya karena nggak mau lama-lama, uji di lab sampai 7 hari saja. Kemudian dikonversi ke 28 hari dengan cara dibagi dengan 0,65 atau 65%. Nah, sementara Bapak lihat, ini hasil riset kami, ada macam-macam semen yang tipenya sama tapi mereknya beda. Angka konversinya ternyata beda-beda Pak. Bayangkan Pak, Bapak kemudian menggunakan data yang salah pada saat kita melakukan konversi untuk tujuan tadi, membuat resep proporsi campuran untuk penggunaan di lapangan. Nah, ini contohnya nih Pak, 30 MPa, karena ada kuat tekan perlu, tambahi margin sehingga targetnya adalah 35 MPa. Kalau di rata-rata 3 harinya kita sudah mencapai 14 MPa, kemudian di 7 harinya sudah mencapai 23 MPa, seolah-olah kalau dibagi dengan angka yang ada di PBI 71 ini akan sama, akan memenuhi Pak persyaratan 35 MPa. Tapi begitu semennya kita pakai yang beda, pakai yang tipe yang PCCMRB ini contohnya, maka jadinya nggak sampai gitu Pak. Dengan hasil yang 14 itu ternyata
ke 28 hari dia cuma muncul di 20,2. Sementara di 7 hari 23 MPa cuma munculnya ini 30,3, belum mencapai 35 MPa yang kita butuhkan. Nah, ini hati-hatian kenapa kemudian kita harus melakukan itu sampai usia 28 hari. Tera sama Anja sama Ini contoh Nur, lagi Pak. Pak, yang sebelah kanan grafiknya Bapak lihat. Tera, Anja, dan Nur, Pak. OPC, beda Iya. mereknya semuanya dari produsen yang sama gitu ya, tapi tipe semennya beda-beda. Kalau untuk kuat tekan, boleh dibilang semuanya sama. 28 hari ya setara lah. Tapi Bapak lihat dengan kita campuran yang sama, kita cetak menjadi untuk kuat tekan dan kita cetak untuk menjadi kuat lentur. Ternyata berbeda tipe semen saja sudah menyebabkan perbedaan kinerja dari kuat lentur. Nah, ini artinya kita harus benar-benar hati-hati bahwa semen yang kita pakai ini yang mana. Jangan sampai kita pakai semen yang berbeda dari yang disyaratkan, karena akan menghasilkan kinerja kekuatan mekanik yang berbeda. Nah, Bapak silahkan Bapak coba sendiri, karena semen di Jawa Barat dengan semen di Jawa Tengah, semen di Sulawesi, semen di Sumatera, semen di Kalimantan dan di Papua belum tentu beredar merek yang sama. Nah, ini punya masing-masing. Jadi nanti Bapak kalau memang punya cukup waktu, silakan Bapak kembangkan sendiri di daerah masing-masing seperti apa sifat-sifat semen yang ada. Nah, ini kita lihat tadi ya, bahwa proporsi campurannya sih relatif sama, cuma membedakan tipe semen. Tapi ternyata lihat ada hal-hal lain yang kemudian membuat dia berbeda. Contohnya ini, kalau kita mau mengatur kinerja dari kemudahan pekerjaan, vokabilitasnya kita atur, kita tambahkan bahan tambah kimia. Nah, ada tipe-tipe semen tertentu bahan tambah kimianya ini harus lebih banyak gitu ya, untuk mencapai kinerja kemudahan pekerjaan yang sama, yang setara. Kalau di sini contohnya adalah nilai flow ya, untuk self compacted concrete ini sampai 1,5% gitu. Sementara untuk tipe yang lain cukup 0,75%. Nah, ini ada hal-hal tertentu juga yang harus kita perhatikan. Ada perbedaan-perbedaan sifat, bisa dikejar untuk menghasilkan nilai yang sama, tapi tadi dosisnya pasti berbeda karena ada perbedaan-perbedaan sifat fisik dan kimia dari masing-masing material. Nah, coba Bapak bisa lihat ini contoh kalau misalnya satu butir pasir atau satu butir batu kita besarkan, maka kita bisa membedakan ada 4 kondisi kelembapan material yang berbeda. Ada yang namanya oven dry, ya, kering oven yang paling kiri. Kemudian ada yang kering udara, kedua dari kiri. Ada yang namanya SSD atau jenuh kering permukaan, ada yang namanya lembab atau basah yang paling kanan. Nah, dari 4 kondisi ini, yang hanya mungkin terjadi di laboratorium itu cuma yang nomor 1 ya, yang ini, yang oven dry, atau yang nomor 3, yang SSD. Kenapa ini hanya mungkin di laboratorium? Karena di laboratorium ada oven, Pak. Di lapangan nggak ada oven yang cukup besar, Bapak mau mengecor sampai ratusan meter kubik, itu nggak ada alat yang bisa membuat material kita itu kering sempurna pakai oven. Nggak ada, Pak. Digoreng pun nggak akan bisa gitu ya. Sehingga pastilah nanti punya sifat-sifat tertentu, itu apakah airnya, batunya itu atau pasir ini cenderung lebih basah atau cenderung lebih kering gitu, Pak. Jadi 2 dan 4. Kalau yang SSD ini caranya bagaimana? Kita basahkan, kita rendam sampai kelihatan basah, kemudian dielap, Pak. Kalau di laboratorium itu seperti itu prosesnya. Nah, di lapangan tidak mungkin kita mendapatkan kondisi yang SSD. Kenapa? Nggak ada petugas yang tugasnya ngelapin pasir sama batu, Pak. Nah, sementara untuk rancangan campuran, ya semennya
sekian kilogram, airnya sekian kilogram, batunya sekian kilogram, pasirnya sekian kilogram. Nah, itu adalah dasarnya dasar-dasar kondisi SSD atau kondisi oven dry. Nah, sehingga untuk pelaksanaan di lapangan yang kondisinya pasti kalau nggak lebih basah atau sedikit lebih kering, harus ada penyesuaian kadar air. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena pemakaian jumlah air akan berpengaruh kepada mutu beton, kekuatan beton yang kita rancang. Nah, kelebihan air maka akan menurunkan kekuatan beton. Kekurangan air akan berpengaruh kepada kemudahan pekerjaan. Mutunya tinggi tapi nanti lebih sulit. Selamnya jadi lebih kecil misalnya. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian ini khusus untuk pasir nih, Pak. Pasir kita itu ada yang namanya pasir halus, pasir sedang, atau pasir kasar. Biasanya bisa kita lihat kalau kita punya data uji analisis saringan, atau bapak-bapak yang lebih kenal dengan yang namanya modulus kehalusan. Modulus kehalusan yang angkanya besar, ya, itu artinya pasirnya semakin kasar. Modulus kehalusan yang kecil itu berarti materialnya atau pasir ini makin halus. Nah, punya kita ini di mana? Termasuk pasir kasar kah, sedang atau halus? Nah, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan yang namanya bulking faktor pengembangan. Bapak bayangkan kita punya pasir ya, kita sedang main di pantai gitu ya. Ada pasirnya kering, ambil satu gelas, ratakan gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam nampan yang lebih besar. Nah, pasirnya kita basahkan, kita kasih air. Kemudian kita usahakan untuk masuk di gelas yang sama tadi. Nah, dengan kondisi yang sudah basah, nggak semua pasir ini bisa masuk, Pak. Kenapa? Karena sudah mengembang volumenya, karena ada persentase air yang masuk di dalam pasir kita. Itu yang namanya faktor pengembangan. Ini yang harus kita perhatikan pada saat kita mau melakukan penakaran agregat, khususnya pasir di lapangan menggunakan metode volume ya, ditimbang jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Faktor pengembangan ini harus kita perhatikan karena kalau kita tidak memperhatikan ini akhirnya apa? Proporsinya jadi salah karena yang harusnya masuknya sekian kilogram karena dirancangnya pakai berat, dimasukkannya pakai volume, bulking faktor tidak diperhatikan, akhirnya bisa kebanyakan pasir atau kekurangan pasir. Otomatis ada komponen yang lain berlebihan atau kurang airnya gitu ya, karena kondisi ini terkait dengan kadar air yang ada di dalam material kita. Ini ilustrasi sederhana, Pak. Nah, ini satu butir tadi ya, lalok gitu ya, atau kubus. Kalau volume dari kubus yang volumenya 1 cm kali 1 cm kali 1 cm, volumenya sama 1, Pak. Tapi kalau kita hitung luas permukaannya, yang sebelah kiri sebelum dipotong itu luasnya kira-kira 6 cm persegi. Kenapa 6 cm persegi? Karena 1 kali 1 ada 6 permukaan di situ. Tapi kemudian kalau kubus yang sama ini kita bagi, Pak. Kita bagi 8, kita bagi lagi menjadi 64, kita bagi lagi lebih kecil lagi, maka surface areanya ini bertambah. Nah, ini kaitannya nanti dengan kebutuhan air, Pak. Ya, Bapak Ibu, jadi ini kaitannya dengan kebutuhan air. Makin halus material, luas permukaannya makin besar, kebutuhan airnya makin banyak. Nah, sehingga ini kaitannya nanti pada saat kita memilih material, mau pilih yang kasar, mau pilih yang halus. Yang kasar cenderung susah dikerjakan, tapi yang halus mudah dikerjakan, tapi butuh airnya nanti akan banyak. Nah, ini yang nanti membatasi, oh ternyata kalau untuk beton yang harus kekuatannya tinggi, airnya harus sedikit, nggak bisa pakai material yang terlalu halus, karena nanti kalau kebanyakan air mutunya nggak bisa tinggi-tinggi. Sementara air dibutuhkan karena surface areanya memang membutuhkan banyak air. Nah, ini contoh tadi, kalau misalnya kita kaitannya dengan koreksi kadar air, nah, dari MIG design itu kita keluar di yang atas nih, contoh kanan atas, semen
pasir dan batunya serta airnya ini sudah kita bisa hitung. Kemudian kalau kita mau membuatnya menjadi disesuaikan kadar airnya, maka kita akan dapat angka yang di bawah. Semennya tetap karena dia tidak dipengaruhi oleh kadar air, tapi pasirnya ini harus disesuaikan karena dia dipengaruhi oleh kadar air yang ada di pasirnya. Batunya pun sama, dipengaruhi oleh kadar airnya, otomatis jumlah airnya pun harus disesuaikan. Tidak lagi menjadi 181 liter, tapi hanya 171,5 liter. Supaya apa? Supaya FAS yang 0,47 ini bisa kita jaga. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan mutu beton yang kita rancang. Kalau Bapak tetap pakai 181, otomatis FAS-nya jadi membesar, jadi 0,5. Akhirnya mutunya juga sudah otomatis turun. Nah, kalau kita koreksi seperti ini, FAS-nya tetap bisa dijaga, semennya tetap bisa dijaga. Insya Allah mutunya, kekuatannya ini bisa kita jaga. Nah, ini contohnya Pak ya. Ini grafik ini ada di dalam SNI Tata Cara Perancangan Campuran Beton. Ada yang FAS 0,47, dia akan menghasilkan kekuatan beton 37 MPa. Tapi kalau airnya kita tambah menjadi FAS-nya 0,49, semennya tetap. Maaf, terbalik. 0,47 ini bisa menghasilkan 40 MPa. Tapi begitu airnya kita tambah, FAS-nya menjadi 0,49, sedikit lebih banyak airnya, kekuatannya turun menjadi hanya 37 MPa. Nah, ini hal-hal seperti ini akibat penambahan air di lapangan ini mengakibatkan mutu beton atau kekuatan beton kita ini turun. Walaupun tidak pakai niat Pak, tidak pakai niat mau menurunkan kekuatan beton, tapi kita mau memudahkan pekerjaan. Pekerjaannya iya jadi mudah, tapi ternyata kekuatan tekannya akan menjadi turun. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa usaha kita mempermudah pekerjaan itu jangan sampai berpengaruh kepada kinerja yang lain. Caranya bagaimana? Ya jangan pakai air Pak, gunakan bahan tambah kimia. Sesuai apa? Sesuai tadi percobaan atau rekomendasi dari pabriknya. Nah, kenapa kemudian FAS yang lebih kecil ini kekuatannya menjadi lebih tinggi dibandingkan FAS yang lebih besar, dibandingkan air yang lebih banyak? Ini kita lihat Pak, gambar yang di atas, 2 yang di atas dan 2 yang di bawah. Mana yang lebih banyak titik-titiknya? Titik-titik itu adalah menggambarkan air, yang coklat ini air, yang kemudian yang menjadi putih setelah airnya pergi, kering, berproses dengan semen, terjadi hidrasi. Nah, rongga-rongga yang ditinggalkan menjadi lebih banyak, otomatis kekuatannya menjadi lebih rendah kalau rongganya makin banyak. Nah, ini simulasi-simulasi yang mudah dibayangkan pada saat kita bekerja di lapangan, sehingga kita tahu keputusan ini akan berpengaruh kemana gitu ya. Menambahkan air itu memudahkan pelaksanaan, lebih encer, tapi ya efeknya tadi kita akan meninggalkan jejak dalam bentuk rongga-rongga yang menjadi lebih banyak, sehingga kekuatannya akan menjadi lebih rendah. Ini untuk pemadatan ya. Kita juga harus pahami pemadatan itu tujuannya apa? Pakai vibrator itu tujuannya apa? Tujuannya memadatkan apa? Lapisan-lapisan yang beton yang sudah dicorkan. Jangan sampai kemudian kita menggunakan itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya apa? Menggeser beton supaya betonnya ke arah sini atau ke arah sana, ditariknya pakai vibrator. Itu akan istilahnya menghasilkan kepadatan yang berbeda, gitu ya. Akan menghasilkan kepadatan yang tidak optimal, terlalu padat sehingga segregasi atau kurang padat. Kemudian tahapan-tahapan ngecor beton itu biasanya nggak pernah sekaligus Pak, karena tadi keterbatasan dari jumlah pekerja, kemudian keterbatasan dari suplai betonnya, sehingga dilakukannya secara bertahap walaupun masih dalam hari yang sama misalnya. Nah, ini kita harus bisa memperhatikan lapisan pertama ini dicorkan sampai batas yang mana. Dia akan mulai setting duluan. Nah, kalau beton sudah mulai setting kemudian diganggu, dia akan mengalami penurunan mutu karena proses settingnya diganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga kita bisa lihat di mana kita harus
berhenti memadatkan, sampai sedalam apa kita harus berhenti memadatkan, jangan sampai beton yang sudah